Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bapak Ali SPD, calon guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Flores Timur, unit kerja pada Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Larabuga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam konsep pendidikan. Di sini saya ingin menampilkan untuk menindaklanjuti filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya mengangkat tema yang berjudul Merdeka Belajar. Mari kita perhatikan filosofi yang ditunjukkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara berikut ini. Dari kedua filosofi tersebut, maka pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tujuannya adalah agar anak sebagai manusia individu dan sebagai anggota masyarakat, manusia sosial, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat bersemayanya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kuncinya. Untuk mencapai pendidikan tersebut, maka pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Ia juga mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Seorang pendidik yang baik harus tahu bagaimana cara memahami karakter peserta didik dan mengerti tujuan pengajaran. Konsep merdeka belajar yang dimaksudkan di sini adalah merdeka belajar adalah merupakan sebuah gagasan membebaskan guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. KHD memandang pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan siswa, yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Aktualisasi Merdeka Belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar tenang, santai, gembira, tanpa tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka miliki tanpa memaksa. Dengan demikian, masing-masing mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Prinsip melakukan transformasi pendidikan berdasarkan asas terikat, yaitu yang pertama adalah kontinuitas, dialog kritis, yang kedua adalah konvergensi, pendidikan yang harus memerdekakan, pendidikan yang harus memanusiakan manusia. Yang ketiga adalah konsentris, yaitu menghargai keragaman yang ada, menghargai keunikan, maka pendidikan itu adalah memerdekakan. Biarkan masing-masing peserta didik berproses sesuai dengan potensi dan kemampuannya pada dirinya. Keberhasilan dalam mengimplementasikan konsep merdeka belajar akan sangat dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, memandang anak dengan rasa hormat. Ini diibaratkan adalah kodratnya sebagai padi, tidak akan dapat diubah. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jago. Itulah keragaman dari potensi yang dimiliki yang berbeda-beda. Yang kedua, pendidikan harus holistik. Pendidikan itu dimaknai sebagai upaya menyeluruh untuk memajukan pikiran, menghaluskan perasaan, dan menguatkan kemauan. Yang ketiga, mendidik secara relevan atau kontekstual. Relevansi pendidikan adalah hal yang sangat penting. Dalam hal ini pendidikan harus relevan, tidak hanya dengan kodrat alam dan kodrat zaman semata. Demikianlah pemaparan demonstrasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, salam demi kemajuan, salam merdeka belajar. Merdeka. Selamat pagi Dewan Juri, kami dari kelas 7B akan mempresentasikan tentang umum literasi dan bertema hari ini. Di sini tertera ada logo menghitung pada tahun 2019 karena pada tahun 2020 belum mencapai tanggal 22 Desember. Di sini juga ada sejarah memperingati Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember pada masa perdagangan pagi. Ini adalah
Wajah anak-anak muda memancarkan air, melemparkan kepadaku beribu tanda tanya. Sebaiknya menangis kah kami atau tertawa? Sebab apa beda